tuh mungkin orang iseng atau apa, saya nggak tahu tuh ya. Dingin. Itu ngekepinnya kan dari arah belakang. Dari arah belakang kepin. Tangannya tuh ke dada saya tuh gini. Saya pegang tangannya itu banyak bulu. Bulunya tuh kasar bulunya tuh. Pas saya nengok ke belakang itu matanya tuh belotot, hidungnya lumayan besar, gigi taringnya ya semacam bangsa genderuwo lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kembali saya Mang Ei akan mengawal cerita di Malam Mencekam Channel. Biasanya sobat ditemani oleh Pak Deyudi, tapi kali ini Pak Deyudi selama 40 hari ke depan tidak dapat menemui kita karena sedang melakukan ibadah. Baik Sobat Malam Mencekam, di video sebelum-sebelumnya Anda telah menyaksikan kisah petualangan goib dari Ki Jamrong. Dan kali ini kita akan melanjutkan kisah dari Ki Jamrong tersebut yang akan menceritakan kisahnya di daerah Kalibangka menuju Pangarengan, Pantura. Tanpa berlama-lama, kita langsung menuju ke Ki Jamrong. Assalamualaikum Ki Jamrong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ki, ini seperti permintaan sobat kita semua. Mereka ingin mendengar kelanjutan dari kisah Aki ketika melakukan perjalanan goib ya. Silakan Ki Jamrong, mau cerita yang bagian mananya nih? Saya cerita mulai dari jembatan. Dari jembatan Kalibangka. Di situ kan saya tuh habis perjalanan dari daerah wetan menuju ke barat. Pas saya nengok ke sebelah kanan, di situ kan kalinya tuh lebar juga sih, ya nggak tahu berapa meter. Tengah malam saya tengok ke sana ke sini. Dari arah jauh, dari arah laut, saya kelihatan seperti perahu menuju saya. Kata saya tuh kok, pikir-pikir saya tuh apa tuh, saya penasaran, makin dekat. Pas persis dekat, pandangan saya tuh ngelihat seekor buayanya buaya putih. Saya emang terkejut juga sih saya di situ. Tapi saya ngeliatin aja, terus liatin. Si buaya itu tuh naik ke pinggir tuh, minggir, udah naik ke pinggir ke sebelah barat. Buaya itu berubah jadi perempuan, ngedeketin. Dia nanya, "Kang mau kemana?" Saya tanya tuh, saya nggak punya tujuan kemana-mana, cuman saya lagi main. Nggak, kan gini aja Kang, daripada capek-capek sana kesini, mendingan ke rumah saya aja yuk, mampir. Di rumah saya banyak orang lah, banyak orang lagi pesta sekarang, kalau mau sekarang ikut aja sama saya, kata si perempuan itu. Tapi saya nolak, saya nggak mau toh. Dasar kamu bodoh, diajak pesta nggak mau. Tapi saya tetap nggak mau. Ya udah kalau begitu saya pergi aja. Ya silahkan. Dia balik lagi ke tempat yang tadi. Udah nyampe di pinggir kali itu berubah lagi. Ngejebur jadi buaya. Dia menujunya ke kolong jembatannya itu, ke jembatan Kalibangka. Saya jalan terus ke sebelah ke barat dari Kalibangka. Di situ ada kuburan. Di daerah kuburan itu tadinya saya nggak tahu bahwa itu kuburan tuh, nggak tahu saya sebenarnya tadinya. Di situ kelihatan saya tuh ada gubuk saung lah. Terus ada yang manggil, Cung, mana cung, harus mendira. kita nengok. Pas nengok gitu tuh, ya tua enggak sih, ya sedengan lah gitu.
Terus saya nyamperin, anak apa Wak? Tapi kayak mana dia mampir ngobrol-ngobrol. Saya biasa gitu ya, disuruh masuk saya nggak mau, cuma di depan rumahnya di situ ada balai-balai ranjang, ada balai duduk di situ. Keluar tuh ada perempuan ya sekitar umur 19-an lah, anaknya cantik, emang cantik, tinggi kecil kurus. Ngobrol sama saya tuh, ngobrol. Kang asal dari mana? Saya jawab, saya dari Karangwareng. Mau kemana? Saya jalan-jalan aja. Kok maunya jalan-jalan malam sendirian? Ya emang saya tuh senangnya jalan-jalan. Saya kurang senang bergaul sama orang-orang. Saya takutnya saya salah kaprah ya, seperti kena mabok, minum segala macam, saya nggak mau. Jadi saya mendingan jalan-jalan aja begini. Oh gitu. Ya begitu lah. Terus dia langsung masuk ke rumah, tuh masuk ke dalam. Dia bawa piring seng. Kalau di kampung kan masih ada piring seng yang udah pada rusak gitu tuh. Saya dikasih goreng singkong ya sebesar gini, ada mungkin 4 iris tuh. Dikasih kopi pahit tuh. Kang silakan diminum. Pas saya minum tuh kopi tuh rasanya tuh pahit. Rasanya tuh mungkin dia kasih gula atau gimana nggak tahu ya. Tapi enak juga sih sama singkong goreng itu, enak, asal menikmati. Udah gini aja Kang. Wis Kang wis aja balik we, wis turunin kene bae nginep wis bah. Ning jero ya beli apa-apa, ning jaba ya beli apa-apa, bagian terserah dheweke bae. Ya wis kene bae aja. Yuk kita sini kene bae ning jaba kene ning bale-bale. Ya wis kita siapan mancing ya arepen turu. Terus si perempuan itu masuk dalam, nutup pintu. Satu tidur di situ tuh, di balai-balai tuh tidur. Anehnya tuh di situ gak ada nyamuk, gak ada apa. Waktu tadi sebelum nyampe daerah itu nyamuk banyak. Tidur satu. Tidur tahu berapa jam saya nggak tahu. Pas bangun tuh saya tuh ada di kuburan. Ada di kuburan. Situ terkejut juga sih saya, celinguk, nengok kanan, nengok kiri, kok saya ada di sini? Tadi di sini tuh ada rumah. Bengong di situ saya, habis pikir. Udah gitu saya perjalanan lanjut. Dari situ saya balik lagi ke arah timur lewat jembatan yang tadi. Dari jembatan, kalau dari daerah Cirebon beloknya ke kanan. Kalau ke kiri itu banyak kolam. Di situ ada jalan, di pinggir kali itu ada jalan tanggul. Jalan gelapnya ampun-ampunan, gelap gulita. Gelap gulita di situ. Saya jalan terus semakin lama semakin ke dalam. Penglihatan saya di depan tuh kayak ada senter sepasang, kelihatan saya tuh. Pikiran saya tuh ada orang lagi jari kodok, lagi hitung obor gitu ya. Jalan terus saya tuh menuju arah yang senter 2 tadi. Udah deket, dia seperti ya senter itu lari, sepertinya lari, nabrak saya. Saya terkejut tuh. Itu nabrak tuh bukannya suara sepeda, suara motor tuh. Itu suaranya suara maung hitam. Di situ saya mau lari lagi ke belakang. Jauh mau ke depan apalagi. Tapi saya nekat terus jalan. Saya pikiran begini, nggak ada lah orang dimakan setan. Dia pikiran saya dulu begitu ya. Emang jalan ya kurang lebih setengah jam. Di situ saya ngeliat ini saung lagi
dari perjalanan itu ada saung di sebelah kanan saya, warung kopi lah, semacam warung kopi. Banyak yang jajan rame, ngobrolnya pakai bahasa Jawa. Terus ada yang manggil, Kang mana Kang jengnya? Ngopi dingin. udah nawarin gitu, saya ikut juga nimbrung ke sana. Yuk, bikin kopi yuk. Saya tuh dibikinin kopi, tapi kopinya tuh sama kayak tadi, pahit. Cuman saya tuh waktu itu saya makannya tuh ngambil misro. Ngambil misro 2 biji. Ya enak banget, bener-bener enak. Perasaan satu enak ya. Habis 2 biji tuh saya tanya, udah itu saya tanya, yuk berapa yuk? Dia cuma nawarin hanya 150 perak. 150 perak. Saya bayar 150. Malah saya kasih uang tuh 200. Kembali 50 saya gak terima, saya jalan. Terus yang satu itu laki-laki itu ngejar sama saya. Kang harap mendi Kang. Ya ceritanya sih kita balik. Belok mendi. Ya mana ini Karanglareng. Wis kok bebas dolan dingin bae nih kita karo kita nih kene. Ya kayaknya sini wis bengi, wis pengen balik kita, wis pegel melaku bae. Wis dolan bae kayaknya wis balik. Ngobrol-ngobrol gitu, saya di depan tuh tadinya saya tahu bahwa di depan itu gelap gulita. Udah ngobrol-ngobrol sama yang anak muda tadi itu di situ kelihatan sama saya tuh kampung. Malah saya diajak main di situ tuh, diajak main. Biasa diterima sama masyarakat di situ dengan baik. Bahasanya ya bahasa sehari-hari gitu, bahasa daerah. Cuma saya di situ jarang omong, jarang nyaut di situ tuh. Cuma saya gini mikir, tadi kelihatan saya tuh di sini gelap gulita, kok sekarang di sini ada kampung. Nggak habis pikir, saya tanya sama yang tadi ngajak tuh, Kang sebenarnya kira kampung apa? Wis aja beruh lah, meneng bae wis. Koge uruh dewek. Sampean arahnya siapa? Kita ki arane Brohim. Kamu konon ya. Tapi dia nggak nanya nama saya tuh enggak. Ya wis kene wis ya duduk dingin kene ya kita perlu ngadi gimana setelah Udah si orang itu pergi. Itu kampung hilang, ternyata di situ kebun bambu. Kebun bambu tuh di situ tuh lebar, kebun bambu. Satu. Di situ ya merinding juga sih, merinding. Rasa takut ada, wajar lah, manusiawi. Celengak, celinguk satu sana sini, pandang sana, leret sini, posisi kebun abi, benar-benar kebun abi. Terus saya lanjutkan melangkah, lewat rel kereta api. Ada jembatan kereta api di situ tuh, saya lewat ke jembatan api, kereta api itu. Emang lewat juga sih kereta api, ada juga. Cuma itu bukannya apa-apa, itu bener kereta biasa. Udah lewat terus saya nyebrang. Habis lewat kereta ada yang manggil lagi di situ tuh, kakek-kakek. Cung arep di cung. Bengi-bengi keluyuran bae Bu. Duduk turu kayak apa keluyuran golek apa sih? Ya beli Wak, kita sih pengen dolan bae. Ya wis mendingan turu ae wis balik. Mana dingin. Pengen beli. Kita dua kian belum beli. Apa Wak? Tuh barangnya tuh. Tuh barangnya tuh di tembok sekarang juga ada tuh. Itu dari Japura. Dikasih itu, cuman saya dulu tuh disuruh puasa, tapi sampai sekarang nggak pernah puasain barang itu, nggak pernah. Jadi gimana ya, terlalu berat atau gimana? Saya nggak saya puasain. Malas ini barang saya serahin sama teman saya. Sekarang malah dia disimpan di sini. Itu barangnya ada. Udah itu saya jalan terus ke timur jalan. Di situ ke satu ada tembok.
panjang juga sih tembok panjang. Tapi saya cari pintunya gak ada, muter satu ke timur ke barat sampai kelilingan tembok itu, gak ketemu pintunya tuh. Cuma di tengah-tengah tembokan, di ruangan tembokan itu di dalamnya tuh ada pohon besar-besar. Kalau kata orang Cirebon namanya Ki Hujan, tahu daerah lain sih saya nggak tahu. Itu daerah pohon Ki Hujan. Malah saya manjat ke tembok itu, di situ tuh ada kuburan, di situ banyak kuburan. Tapi anehnya kuburan itu sangat banyak rumput-rumputan, segala baca bala lah. Tapi ada yang sebelah timur, ada di situ kuburan yang bersih, gak ada rumput satupun, gak ada bersih di situ tuh. Tapi saya kurang jelas juga sih masalahnya. Malam tuh saya keliling mendekati, tapi saya gak nyampe ke pinggiran kuburan yang dari tadi diliatin ada kuburan yang bersih gak ada rumputnya, tapi gak nyampe. Saya pesan balik lagi ke tempat asal, balik lagi di situ. Udah saya merasa kecapean, saya duduk di situ tuh, duduk merenung, kok saya kesini lagi kok nggak nyampe. Saya pas ngelihat ke sebelah kanan ada orang yang bawa keramba naik sepeda. Saya lari mau nanya, kalau orang dia ketakutan, lari naik sepeda malah tambah kenceng. Lanjut saya nyampe ke daerah Japura. Di daerah Japura di situ saya kebingungan, malah saya dikepung sama warga, dikiranya maling. Dikepung, saya dibawa ke balai desa, diinterogasi sama petugas balai desa. Lulugu, saya diinterogasi, ini dari mana. Dia nanya KTP, ya saya ada KTP, saya kasih KTP. Saya suruh nginep di situ tuh, di balai desa tuh, di kelurahan. Ya hampir subuh, saya tuh ngimpi ada orang berpakaian seperti pakaian yang digambar sih, seperti pakaian Pangeran Diponegoro begitu. Dia nanya, kamu mau kemana? Tujuannya apa? Saya tuh yang terus terang aja, saya tuh nggak punya tujuan apa-apa. Satu lagi ya nggak tahu juga sih saya. Mau nyari harta, ya enggak. Ya mau nyari ilmu, ya enggak. Saya juga nggak tahu. Yang penting saya senang jalan-jalan aja. Kan kamu tuh gimana, masih muda, kerja cari apa cari? Saya enggak. Saya senang saya begini-ginian. Dia jawab, kamu kayak orang nggak punya cita-cita aja. Saya punya cita-cita. Jadi pengen saya tuh bisa nolong orang dengan kemampuan yang dipercaya sama Allah, yang diridhoi sama Allah. Hanya itu tujuan saya. Tapi saya kalau nggak tahu, saya juga nggak tertarik lah karena masalah materi. Sebenarnya perlu sih nomor satu, tapi saya waktu itu saya nggak mikir masalah materi. Ya begitu aja, pengen jalan-jalan, keluyuran. Ya udah kalau gitu kamu berarti gak punya tujuan yang jelas. Ya udah gini aja. Saya disuruh baca syahadat sebanyak 17 kali itu. Disuruh baca syahadat 17 kali saya pernah coba waktu saya habis sholat hajat, sholat sunat itu tengah malam pernah. Tapi ya rasa-rasa kok sama-sama aja, gak ada perbedaan. Udah waktunya siang, saya dari desa satu dijemput sama Lulugu, dijemput ke siangnya tuh. Mungkin petugas dari Japura itu mungkin ngelacak ke kampung saya, ke sana ngelacak. Saya dijemput sama Lulugu, kampung desa. Jemput, ngobrol-ngobrol bener bahwa ini warga saya, anaknya si A. Emang ini anaknya begini, susah diatur. Udah saya dijemput pulang. Malah saya tuh sama orang tua diomelin juga sih, Pas malamnya saya kabur lagi. Malamnya tuh kabur, melanjut perjalanan.
Balik lagi saya tuh ke daerah tadi, ke jembatan Kalibangka itu. Balik lagi di situ. Ya sekitar jam 9 malam dari jembatan tuh saya turun ke sebelah utara ke arah laut. Turun satu jalan. Di situ ada orang Ancok. Saya deketin. Bah lagi apa, Bah? Ya begini aja, nyari ikan Buat apa ikan? buat dijual buat makan keluarga saya. Oh berarti Abah kerjanya tiap malam begini? Iya, kalau dapat ya siangnya jual, malam begini lagi terus begini. Terus saya tanya, Bah gimana kalau saya nyoba boleh nggak? Ya silakan aja kalau bisa. Itu yang namanya Anco, lebarnya tahu berapa meter, tahu 6 meter persegi, itu beratnya banget. Saya nyobain turunin tuh ya, si Anco itu saya turunin. Pertama saya angkat itu Anco tuh kosong, nggak ada ikannya. Kedua, 3 sampai ke 5. Pas ke 5 tuh pas diangkat Anco udah naik ke atas, di jaring itu kelihatan sama saya tuh ya seperti tokek lah, seperti tokek ya lebih besar dari tokek sedikit. Saya tanya, Bah kok itu apaan, Bah kok di air ada tokek? Itu bukan toke. Tapi orang itu gak mau ngomong bahwa itu buaya atau enggak berani. Cuma saya nyeplos, Bah buaya, Bah. Iya cuy, ya jangan ngomong macam-macam dari buaya aku kumpak anten. Lalu saya diomelin. Udah saya ngomong begitu dia pergi. Langsung kabur beberes. Dia belum dapat ikan belum. Beberes langsung pulang. Orang itu pergi. Tuh si Anco tadi tuh saya turunin. Di luar pengetahuan yang punya. Turunin. Pas diturunin begitu, pas diangkat seperti ada yang nyamber. Itu yang namanya Anco, jaringnya sobek seperti digunting. Sobek aja ya, belah jadi 2 nyeblak. Kan aja melengkung gitu tah. Sekarang jadi nyeblak. Jadi si rangkainya tuh lurus berarti sobek tuh jadi 2 seperti digunting. Wah di situ saya walah pasti diomelin ya sama orang yang untung orangnya nggak tahu. Udah itu saya lepas aja, terus saya lanjutin sampai ke daerah Payau, ujung Kalibangka. Di situ saya lihat orang-orang pada ngerubung, anak-anak pada senang gitu, pada girang, bercanda sama temennya. Di situ ada kampung di situ tuh. Saya masuk ke situ, tapi anehnya orang nggak ada yang nanya, nggak ada sama sekali. Acuh dia pada main, pada senang gitu. Saya nanya sama yang satu ya, bapak-bapak juga ya, tapi dia nggak nyaut. Pas kelihatan sama saya tuh bibirnya tuh di sini agak ada tanda di situ tuh, tapi saya nggak ngerti apa itu. Tapi saya nanya nggak dijawab, malah dia nunjukin ke arah sebelah barat. Maksudnya apa tuh? Saya nggak tahu satu. Ikutin aja tuh petunjuk dari berangkat ke sebelah barat tuh. Jalan terus di situ tuh. Kelihatan saya tuh di situ ada semacam keraton. Saya lagi jalan terus ada yang nyamperin. Kayaknya si prajurit bawa tumbak segala, bawa tameng. Nanya, Arvin kira. Ya beli je Pak, kita sih penjalan-jalan mana langkah tujuan, kita sih beli senang di tempat-tempat ramai, kok beli senang kita sih pengen di tempat-tempat adem mungkin. Jadi kayaknya di tempat adem mungkin kita perasaan tuh nyaman, tenang, damai. Ya udah sekarang gini aja ya, kamu kalau bisa jangan terus. Masalahnya di dalam sekarang mau siap-siap mau hajatan, mau ada pesta apa kata satu. Itu pesta tahunan. Tapi saya penasaran, Pak kalau saya lihat boleh nggak? Jangan. Tapi saya maksa tuh ditangkap sama prajurit 2 tuh, ditangkap saya tuh, dibawa ke ruangan, ya ruangan kecil 2 meter persegi. Saya di situ dimasukin, ada yang datang nanya lagi. Sebenarnya kamu tuh kesini mau apa? Tujuannya apa? Kalau saya Pak kesini nggak ada tujuan apa-apa, saya cuma main. Kan tadi saya udah ceritain tadi sama prajurit tadi, saya nggak ada punya tujuan apa. Cuman saya tuh kurang seneng
main-main di tempat ramai saya kurang senang. Saya senang di tempat-tempat sepi. Ya, seolah-olah ada kenyamanan buat saya tuh. Saya nggak senang di tempat-tempat ramai. Jadi saya lagi jalan-jalan aja begini terus ditanya sama yang tadi itu, saya kalau bisa ini apa permasalahan itu salah apa saya tuh. Saya melanggar apa? Saya kan nggak nyuri, nggak nyolong, nggak apa, enggak. Kok saya gini? Tapi kamu jelas nggak punya tujuan apa? Pak, enggak, saya nggak punya tujuan apa-apa. Saya hanya main kesini juga lewat secara kebetulan. Di sini tuh mau ada hajat, Sekarang ini aja kamu daripada main-main gak keruan, mending itu aja jadi bocah pengembala, mau nggak? Gembala apa Pak? Tuh ada di situ ada banyak kerbau, banyak kambing, gak ada yang ngurus, kamu mau nggak? Saya mikir, oh boleh. Ya udah, saya dikeluarin lagi dari ruangan itu tuh dikeluarin. Emang di situ banyak kerbau, kambing, banyak sapi segala macam, di situ banyak kambing. Nggak lama kemudian saya dengar ada suara wayang kulit. Mungkin udah mulai kayaknya sih udah wayang kulit. Suara wayang kulit biasa, wah rame gitu. Saya mendekat, bener wayang kulit, bener. Saya ngeliat sendiri. Wayang kulit ceritanya tuh cerita Bratayuda. Emang saya agak ngerti gitu ya masalah wayang, cerita wayang emang agak ngerti ya, entah wayang golek, entah wayang Jawa saya agak ngerti. Itu ceritanya tuh cerita perang Bratayuda. Lihat wayang di situ saya merasa jenuh. Masalahnya saya tuh punya tanggung jawab, yaitu jadi gembala yang tadi. Udah saya balik lagi. Ngegiring-giring ternak itu, ngegiring kerbau itu saya dimasukin ke kandang. Udah masuk kandang, saya balik lagi ke tempat tadi. Saya di situ tuh jajan, seperti jajan bakso, jajanan tahu gejrot, segala macam lah jajanan di situ. Jajanan sekenyangnya, malah kacang, suuk. Jajan di situ biasa kayak gini ya. Lama kelamaan saya tuh di situ kok lama banget nih, gak siang-siang, gak tamat-tamat. Dari arah kejauhan ada suara adzan. Tebakan satu itu mungkin itu dari masjid daerah Pengerangan lah mungkin. Dari saya nggak jauh dari situ sih. Terus suara adzan itu yang tadinya ramai itu mendadak hilang, total hilang. Di situ tuh ya seperti banyak tumbuh-tumbuhan laut dari situ. Banyak situ, balik ke asal mungkin. Itu satu di situ tuh siang ya, sekitar masih pagi, bukan siang, pagi saya tuh itu bengong. Cuma kan di sini daerah ini, di sini tuh panggung wayang, di sini keraton, di sini tempat ini kok sekarang nggak ada, hilang sama sekali tuh daerah itu. Ini waktu siang juga sih, siang saya jalan lagi dari tempat kejadian tadi, saya nyebrang jalan terus sampai ke pinggir kali, sampai ke pinggir jalan. Di situ ada pabrik alkohol kalau nggak salah sih. Itu kebetulan tempat itu adanya di belakang pabrik. Balik lagi ke timur, ke arah timur. Di situ banyak pagi-pagi ada pasar gembrong lah, pasar mendadak itu. Saya tanya sama tukang beca, "Mang, bener kalau daerah situ ada keraton?" Orang itu malah ketawa aja orang itu seolah-olah ngeledek. Bener Mang, situ saya tadi malam saya di situ ngelihat ada keraton, hajatan, malah ada wayang segala macam, binatang situ banyak. Orang tuh nggak jawab, dia tuh langsung narik. Ada pelanggannya kali. Terus nanya lagi sama yang punya warung. Tahu tukang yang punya warung itu dia agak tua juga sih ya, sekitar umur 60-an lah. Dia cerita. Emang benar di situ tuh ada suatu keraton, kerajaan siluman. Emang kalau setiap tahun kalau di situ emang ada hajatan, kadang-kadang
perabotannya pinjam sama warga, kadang-kadang pinjam ya, seperti panci, tapir atau segala macam, kadang-kadang pinjam sama warga. Tapi kalau hajatannya udah beres pada dianterin lagi. Emang begitu di situ. Malah di daerah situ kalau kamu mau bisa jadi pesugihan, bisa kalau kamu mau. Malah saya kenal sama kuncinya tuh, kata orang tadi tuh. Malah saya kenal sama kuncinya, kalau mau nanti saya antar ke rumahnya. Saya nggak mau. Saya tuh nanya lagi kalau itu termasuk daerah mana? Apa daerah Pengarangan atau itu udah termasuk Kanci? Oh, itu udah termasuk Kanci. Jadi itu perbatasan antara Kanci Pengarangan. Emang kamu mau kemana? Saya cuma senang jalan-jalan aja. Udah malam, saya berangkat lagi ke arah barat. Di situ ada jembatan. Terus turun ke sebelah kanan arah laut. Tahu jam berapa? Saya ngelihat rajungan. Kurang lebihnya sebesar sedan, kurang lebihnya tuh sebesar sedan. Itu si rajungan itu arahnya dari kolong jembatan, arahnya tuh menuju ke laut. Saya juga kaget sih di situ tuh. Saya situ bengong juga, bengong. Kok mikir kok rajungan gede amat. Mungkin pinggang saya kalau dicapit putus kayaknya sih. Udah rajungan itu lewat, kemudian ya kurang lebih setengah jam. Dari arah laut ada lagi datang kayak perahu. Ya pikiran saya perahu. Dan emang di situ saya tahu di situ nggak ada perahu. Makin dekat. Gak taunya buaya hitam di situ tuh. Buaya hitam. Saya lari ke jembatan, di atas jembatan, ngeliatin ke bawah. Itu buayanya terus lewat. Saya ikutin. Biarpun semaknya, belukarnya saya nggak tahu ada ular, nggak tahu apa, saya nggak tahu. Saya ikutin. Buaya arahnya larinya kemana tuh, ikutin terus. Nggak taunya buaya itu masuknya tuh ke daerah Sindang Laut, pabrik gula Sindang Laut tuh di situ. Di situ ada pasantren kecil di situ tuh. Di situ diamnya. Udah nyampe situ saya balik lagi. Balik ke jalan malah masuk kota lah. Ke daerah kota, masuk ke pasar. Ngalah satu ngopi di pasar tuh, ngopi. Terus ketemu sama tukang beca, ngobrol-ngobrol. Gak keruan masalah pengalaman saya tadi ceritain. Tukang beca tuh malah ketawa semuanya. Jadi nggak aneh buat mereka tuh udah aneh, nggak aneh, udah biasa. Malah saya tukang beca itu satu ada, dan yuk ikut saya kemana? Udah ikut aja. Saya naik beca tuh, dia bawa tukang beca tuh. Arahnya tuh ke daerah Japura juga sih, daerah Japura. Di situ ada rel kereta itu tebu, situ diturunin di situ satu. Emang pinggir kali juga sih, kali kecil ya, sekitar 5 meteran. Turunin di situ, dia berangkat lagi. Saya di situ celungup nih, orang yang bener-bener nih tega amat buang saya di sini. Saya jalan. Di situ tuh ada ini jalan. Di situ ada jembatan kecil ya, pas ya sekitar 4 meteran lah jembatannya tuh. Saya nengok ke bawah. Di situ saya ngelihat orang-orang, anak-anak pada mandi. Di situ tuh pada mandi, wah girang banget. Pada mandi, guyonan guyon di bawah situ. Ada satu yang nengok ke atas, ngusir saya tuh. Saya ngusir, terus saya lanjut perjalanan. Balik lagi ke tempat tadi, yang tadinya anak-anak lagi mandi, lagi girang tuh gak ada, hilang, gak ada bekasnya tuh. Malah airnya tadinya keruh, terjadinya enggak, tetap bening. Itu saya tahu namanya, itu Kali Cimanis. Namanya tuh Kali Cimanis. Di kali di situ tuh ada, di tengah-tengahnya ada daratan berbentuk perahu. Dekat jembatan tuh ada. Itu tanah tadi, dataran tadi tuh berubah, kelihatan saya tuh kayak rubah jadi perahu. Sobah kayak kelihatan perahu. Bener-bener perahu, berubah perahu. Saya turun dari atas tuh, keliling udah nyampe situ. Emang bener perahu, itu kelihatan satu perahu.
Tuh saya waktu mau manjat kan harus turun dulu tuh ke kali, ya sekitar berapa meter. Kalau sini kan tebing, saya tuh keliling. Udah nyampe ke situ, saya mau naik ke tempat tadi tuh. Turun tuh kerendam satu air, ya kurang lebih sedada lah segini. Pas lagi nyebrang gitu, saya dari bawah tuh ada perasaan tuh ada yang belit kaki saya tuh, halusnya kayak rambut. Halusnya tuh kayak rambut, belit-belit saya tuh, kaki saya tuh. Lama-kelamaan tuh saya tuh perasaan saya tuh ditarik, malah sampai saya nyelam. Sampai saya nyelam. Dibawa ke suatu ruangan di perahu tadi, di kapal tadi. Di situ banyak orang, banyak anak-anak, terutama anak-anak kecil banyak. Ada yang nangis segala macam, ikan pulang segala macam, nangis di situ. Saya di situ tuh banyak nanya sama yang jaga itu tuh, Pak, kok di sini banyak anak-anak, ke sini ada masalah apa sih, ini nyolong atau bandel atau gimana? Bukan, ini bukan yang nyolong atau ini bukan. Ini anak yang kelep di sini. Jadi ini seolah-olah anak ini jadi tumbal daerah sini. Kok jadi ini wadal kali ini? Iya, banyak tuh di bawah itu tuh banyak anak-anak. Ada yang perempuan, atau orang dewasa juga ada. Di situ saya tuh perasaan saya tuh udah nggak kuat baunya, nggak kuat. Di situ saya cuman baca ayat pendek, nggak lama juga sih, baca ayat-ayat pendek, terus langsung saya diusir, dikeluarin dari tempat tadi itu, dikeluarin. Satu udah tahu-tahu di atas air aja gitu, kayak orang mati itu ngambang. Tuh orang situ pada ribut, ada orang mati. Kalau saya ini ya diurus, sudah sadar lagi, dia nanya, kamu dari mana? Saya ceritain. Itu yang namanya orang tuh, emang yang kalau orang yang udah tua-tua sih percaya bahwa di situ emang begitu. Tapi kalau yang anak-anak muda sih kurang percaya, misalnya dia belum tahu sebenarnya. Udah siang saya dianterin ke rumah saya. Udah dianterin, terus orang-orangnya pulang lagi. Terus saya diomong sama orang tua saya tuh, sama bapak saya almarhum. Tapi saya nggak dengar, tetap bandel. Lanjutkan perjalanan ider-ideran, aprak-aprakan, nggak tahu tujuan arahnya. Jadi kalau saya udah jalan begitu tuh seolah-olah merasa ketenangan, kedamaian dalam jiwa saya itu bener-bener ada. Jadi sampai sekarang saya masalah hiburan kurang, seperti ada panggung-panggung atau apa saya kurang seneng. Tapi kalau menyendiri seneng, kalau menyendiri kedamaian itu seneng. Di rumah juga ada anak saya, ada cucu saya, tapi saya kurang komunikasi, ya kurang senang lah sama tempat-tempat rame. Jadi paling senang saya sekarang juga tempat nyaman, sepi, itu senang saya. Saya dengar siangnya tuh ada orang bunuh diri sampai kepalanya terlepas jatuh ke bawah. Siangnya tuh jatuh, pas malamnya tuh saya tuh di situ kan di tengah-tengah sungai itu ada daratan. Terus saya tuh tiduran di situ. Tiduran di situ tuh saya tanpa alas. Di badan saya tuh ada tangan yang kurang lebih sebesar paha. Dikira saya tuh mungkin orang iseng atau apa, saya nggak tahu tuh ya. Ngekepin, emang rasanya tuh dingin gitu. Pas saya nengok itu ngekepinnya kan dari arah belakang, ngekepin. Tangannya tuh ke dada saya tuh gini, saya pegang tangannya itu banyak bulunya tuh kasar bulunya tuh. Pas saya nengok ke arah belakang, saya juga terkejut. Itu matanya tuh belotot, hidungnya lumayan besar, gigi taringnya ya semacam bangsa gendarwo lah. Dia malah ngajak sama saya, udah Kamu gak usah gitu-gituan, udah ikut aja sama saya tuh. Sini aja enak, tenang, damai, gak ada yang ganggu. Udah gitu saya udah ngobrol sama makhluk itu lama, malah dia minta teman lagi. Saya nggak mau, saya langsung naik ke atas, naik tuh dari jembatan itu tuh. Itu daerah Karangsuwung namanya. Naik ke atas saya tuh naik. Jalan di situ ada terowongan, bawahnya jalan aspal, atasnya jalan kereta. Saya terus jalan ke utara. Udah sebelah utara di situ tuh saya lihat di situ ada pohon, semacam pohon beringin lah, tapi bukan beringin.
Saya turun di situ. Kebetulan di situ tuh ada orang yang lagi tapa, saya duduk di sampingnya. Dia mintanya tuh kedengaran sama saya tuh minta harta. Saya ambil kesimpulan, oh ini orang pengen, jadi orang ini pengen kaya dengan jalan begini, berarti pesugihan. Bisa diam aja duduk di belakangnya. Bisa gak punya maksud apa-apa, cuma duduk aja gitu. Gak lama kemudian tuh ada orang datang, saya diusir, pergi naik lagi ke rel kereta api, saya lanjut ke sebelah barat, jalan aja daerah pesawahan, jalan. Di situ udah lama perjalanan itu, di situ saya lihat satu pohon. Kalau kata orang Sunda cengkudu. Kalau orang Betawi mengkudu. Tuh di situ ada satu. Di situ saya seperti gimana ya, tanggul. Saya duduk aja di situ. Duduk. Wirid enggak, doa apa enggak, saya duduk aja di situ santai duduk. Udah duduk itu tanah tuh bergetar. Bergetar di situ keluar cahaya itu keluar dengan sendirinya. Itu peti ya sekitar ukuran 50 cm, tebalnya tuh 30, lebar 20, berbentuk seperti apa ya, seperti benda-benda peti-peti harta karun lah begitu kalau udah tahu sih. Di situ terus ada ada yang datang, laki-laki. Kalau kamu pengen harta dosis ini aja ambil, cuman bulan mulut saya minta ayam jago 2. Itu harus setiap bulan mulut saya minta ayam jago 2 bawa ke sini. Saya tuh gini ya, kok ini keluar begini, kok orang datang saya harus ngasih ayam setiap mulut tuh, bulan mulut tuh saya harus ngasih ayam 2 ekor. Pikir demi pikir, oh ini berarti pesugihan. Dia nanya lagi, sanggup enggak? Enggak. Saya enggak mau begini-begininya, saya enggak mau. Oh ya, saya sih kesini hanya main, enggak punya tujuan apa-apa. Terus saya tanya, Kalau kamu siapa? Saya ini yang punya negara di sini. mungkin karena pikiran saya kosong atau gimana, dikira saya mau pesugihan, tapi saya enggak. Tower Rainer itu enggak mau, dia marah. Saya tuh dilempar sampai ke kali, dilempar ke kali di situ ya, mungkin sekitar 20 meteran lah. Waktu saya bangun di situ ada kakek-kakek di situ tuh nanya apa permasalahannya, kok kamu sampai dilempar ke sini. Saya jawab, saya ditawar pesugihan, saya nggak mau. Dari mana? Dari sana ya. Iya, Cangkudulana. Tanya terus ngobrol ngalor gitu sama si kakek itu. Si kakek itu dia nggak permisi, nggak pamit, perginya tuh ke sebelah barat, yaitu desa Wirulang. Di situ ada kuburan umum loh, TPU. Saya manjat dari situ tuh, dari kali yang tadi tuh saya manjat ke TPU Wirulang. Di TPU Wirulang tuh di situ banyak kuburan. Pas saya ngelihat lagi ibu-ibu ya, udah tua juga sih. Itu ngomongnya tuh agak ngirung sih, jadi ngomongnya tuh kayak orang sumbing tuh, ngomongnya ngirung. Mau kemana kamu ke sini? Enggak, Wak, saya tuh cuma main-main aja. Saya habis dari sana dilempar ke sini, itu saya habis diomongin sama yang kakek tadi, terus saya sini jalan. Wah, lagi apa di sini? Wah, wah sih emang orang sini. Udah itu saya tuh diusir lagi sampai si nenek itu lari ke sebelah barat. Nyampe teh kesusukan Lebak. Di situ emang ada TPU juga sih, ada gubuk di situ. Saya duduk di situ ya sekitar jam 2 lah, kalau nggak jam 1 jam 2. Saya tuh ngantuk di situ, di waktu di gubuk kuburan tuh ngantuk. Pas saya buka mata, yang namanya kembang samoja emang lucu juga, pada bergerak, pada hidup sih kembang samoja tuh. Itu kembang samoja warnanya putih. Ada dari sebelah barat datang nenek-nenek lagi tuh. Tapi lain yang tadi, dia nanya, Kamu mau kembang itu? Kalau kamu pengen uang banyak, si kembang ini kamu bungkus pakai uang yang paling besar pandangan kamu, digulung, masukin ke kotak, di bawahnya bakar kemenyan. Kamu harus sabar, puasalah 3 hari.
udah 3 hari kamu buka, itu yakin bakal ada uang yang segitu semua satu peti itu bakal ada. Setiap bulan purnama kamu harus potong ayam. Wah, pikiran saya wah, pesugihan lagi ya. Tapi nggak ngomong sih, nggak ya, pikiran saya itu pesugihan lagi. Nggak saya hiraukan, nggak saya nggak saya respon. Ya kembang tadi bergerak tuh hilang dengan sendirinya tuh, hilang si nenek itu hilang juga. Saya jalan-jalan terus, jalan ke sebelah barat, nyampe ke Pucung Pugur. Pucung Pugur di daerah yang namanya Pucung Pugur tuh di bukit di atas bukitnya, di situ ada kampung, di situ ada kelurahan, di situ ada pohon ceringin, pohon beringin di situ tuh. Emang kelurahan sih jadi terawat lagi terus bersih. Sekitar jam 3 satu duduk di situ sendirian aja ya. Gak ada orang, gak ada apa yang namanya nyamuk itu pasti ya. Duduk merenung, terus ada yang datang. Tong, lagi apa Tong di sini? Enggak, saya lagi duduk aja, lagi santai. Kamu orang mana? Daripada pusing-pusing kerja capek ke Jakarta kemana, gak usah kerja gitu aja. Ini saya punya barang, mau nggak? Tapi anehnya tuh saya selalu tolak masalah duniawi tuh, anehnya saya tolak. Terus anehnya bukannya saya nggak butuh, tapi anehnya saya tolak. Jadi batin saya tuh selalu menolak. Terus dia tuh itu ngomong, Lu dasar bodoh, orang-orang di sini tidur pengen gini pengen gitu, nggak saya kasih, tapi kamu dikasih kau nggak mau. enggak. Ya udah pergi dari sini. Satu turun dari Pucung Pugur tuh. Turun dari kampung Pucung Pugur tuh ke sebelah sana. Itu di situ tuh ya namanya tuh daerah Sampih. Di daerah Sampih ada jembatan kecil, duduk di situ karena capek, satu duduk jembatan itu duduk. Jadi saya tuh kayak begitu-begituan tuh kayak gimana ya, kok selalu datang orang-orang pengen susah kalau saya pada datang orang begitu. Terus saya perjalanan terus, malam itu juga jalanan terus sana, saya nyampe ke satu patok danau, situ satu patok tuh danau, daerah Sampih ke sana. Di situ ada danau, emang airnya luas. Kalau siang di situ banyak yang mancing kalau siang. Satu patok. Udah nyampe ke situ, saya duduk minum di situ pinggiran satu patok tuh, minum, duduk, malah tiduran di situ tuh. Dari bawah air satu patok tuh ada yang keluar sebangsa ular, deketin. Ya saya lari, takut, ularnya besar. Belum tahu ke bawahnya berapa meter, belum tahu, cuman kepalanya ya lumayan sih, sekitar seember cat yang 25 kilo lah segitu kepalanya. Udah begitu dia berubah jadi perempuan, cuma ke atasnya manusia, tapi rambutnya tuh ular kecil, rambutnya tuh si perempuan itu lidahnya tuh bercabang. Dia nanya lagi, Kamu mau ngapain ke sini? enggak, main aja. Udah gini aja, kalau kamu mau kawin sama saya, nanti saya kirim ke rumah. Mas mau apa? Mau berlian mau apa? Cuman saya minta satu kamar. Nanti saya setiap malam Selasa sama malam Jumat harus ada sediain kamar. Nanti saya datang ke rumah. Tapi saya tolak, malah marah. Yang namanya ekor itu kena pinggang lumayan sakit. Nah, ekor saya disabet, saya terpental sampai ke tengah satu patok, kecebur satu tengah malam tuh, cebur satu. Perasaan saya tuh berenang itu, perasaan saya tuh udah nyampe ke pinggiran tuh, rasa saya tuh udah nyampe. Saya berhenti tuh, begitu saya berhenti satu langsung tenggelam ke bawah. Nyampenya tuh bukan di waktu saya nyampe ke dasar tuh bukannya lumpur, bukannya apa. Saya di situ lihat keraton ya, kecil juga ya ukurannya.
Ya lumayan lah, ya kecil lumayan. Di situ ada keraton. Turun satu, udah nyampe ke dasar tuh di situ kelihatan saya tuh ada keraton. Tapi sepi di situ tuh sepi, saya jalan saya tuh ke arah kanan. Muter-muter gitu, tapi anehnya saya tuh gak nyampe-nyampe jalan. Si keraton itu kelihatannya kecil, tapi saya jalan tuh ke arah sebelah kanan tuh gak nyampe-nyampe ke ujung, gak nyampe. Ini batas keraton tuh sampai di mana gak nyampe. Terus saya balik lagi ke tempat yang tadi. Saya mau jalan ke arah kiri. Di situ ada yang ngasih tahu jangan pergi, kamu jangan pergi ke arah kiri. Itu pakaiannya tuh kalau ini gayanya gaya Pangeran Diponegoro gitu, pakaiannya gayanya. Cuma beda warna, kalau Pangeran Diponegoro putih, kalau ini coklat. Saya mau lewat ke sebelah kiri nggak boleh. Udah kalau gitu kamu udah pulang aja, jangan terusin sini, udah pulang aja. Saya dipegang tangan satu, pegang tangan kanan. Udah dipegang satu, tahu-tahu udah di darat. Tapi anehnya baju saya tuh nggak basah, rambut biasa kering rambut. Waktu saya berenang tadi tuh basah, tapi udah dipegang sama kakek itu badan rambut saya kering, baju saya kering. Ya, wah luar biasa cerita dari Ki Jamrong ini ya, menambah wawasan dan informasi untuk kita semua. Ki, ada sedikit pertanyaan boleh Ki ya? Boleh. Supaya subscriber kita juga lebih jelas nih Ki. Waktu kembali lagi ke Kalibangka, Aki lihat buaya ya. Itu buaya putih penghuni kali ya Ki ya? Iya. Itu penghuninya. Jadi kalau buaya putih itu sebenarnya bukan di daerah situ, sebenarnya bukan. Itu hanya tamu. Jadi kebetulan waktu saya lewat ke situ tuh itu kebetulan lagi namu. Itu kalau buaya putih itu datang ke situ, itu rakyat daerah situ tuh nggak ada yang mau dekat, pasti kena itu, pasti pakai santapannya. Oh, minggir semua. Iya, nggak ada yang berani dekat. Oh, jadi bukan di situ tempatnya. Bukan. Jadi kalau seperti manusia sih tamu gitu lah seperti. Nah, dia aslinya di mana? Kalau itu aslinya tuh adanya tuh di Kalijaga. Itu buaya itu aslinya diemnya di Kalijaga. Aslinya tempatnya. Aslinya. Oke Ki, lanjut Ki ya. Waktu disuruh menggembala ternak oleh sosok penjaga di keraton gaib Ki. Nah, keraton gaib yang tadi lagi pesta itu tiba-tiba hilang Ki. Iya, itu hilang. Dikarenakan tuh waktu itu hampir menjelang subuh. Jadi, memang di tempat titik itu memang keratonnya di situ. Iya, emang benar di situ. Coba kalau siang sih ya tempat penggaraman, kalau siang sih tempat bikin garam, ya kolam lah itu peta kalau siang. Jadi memang tepat di situ adalah Tempat keratonnya keraton, ya. iya. Oke Ki. Lanjut ya Ki ya. Ketemu kepiting rajungan sebesar mobil sedan. Iya. Itu bener nggak Ki? Kepiting gaib atau bukan sih Ki? Itu kalau binatang sih paling besar yang saya tahu itu kepiting rajungan paling besar tuh 3 atau 4 kilo, itu udah Luar super. biasa ya. Itu ya sebahasa siluman juga sih. Itu yang kalau nggak salah itu tumpangannya tuh kalau nggak salah tumpangan Jaka Keling kalau nggak salah. Kendaraannya. Ya kalau Jaka Keling mau nyebrang keluar ke luar pulau tuh, itu tumpangannya rajungan itu. Goib semua ya. Iya. Nggak bisa dimakan Ki ya? Kalau doyan sih nggak apa-apa. Oke Ki, terima kasih Ki. Nah Ki, kenapa di setiap perjalanan Ki Jamrong di area itu, Aki sering ditawarkan pesugihan atau kekayaan oleh makhluk atau siluman? Kenapa Ki? Mungkin dikarenakan hidup saya serba kekurangan mungkin. Jadi saya tuh selalu cari jalan, pengen kayak orang-orang, bisa hidup nyaman, tentrem, damai gitu. Tapi saya juga punya kesadaran di tawaran begitu nggak mau. Pengen kaya tapi nggak mau gitu-gituan. Jadi saya tuh kalau bisa saya tuh kalau nanti akhir hayat saya tuh nggak mau kalau dibawa siluman.
Ya saya manusia, pulangnya kalau manusia lagi lah, gak mau. Gitu ya Ki. Terima kasih atas ceritanya untuk episode yang ini. Mudah-mudahan ada cerita yang lainnya. Kita akan sambung di video selanjutnya ya Ki ya. Ya insya Allah kalau saya sehat, ada ridha Allah, izin Allah, insya Allah saya tampil lagi, insya Allah. Amin. Ada pesan-pesan Ki buat Saya sahabat? tolong saya minta dukungan dan tolong saringlah kata-kata saya mana yang benar pakai, kalau yang salah jangan. Sebelum kita terjun ke dunia pesugihan, tolonglah berpikir jangan sampai kejadian. Harta itu tidak menjamin kebahagiaan, tidak menjamin. Orang kaya itu tuh belum tentu bahagia. Orang miskin itu belum tentu dia hidupnya susah, belum tentu. Itu tergantung keimanan, kepribadian di dalam hatinya masing-masing gitu. Iya. Ya gitu ya. Gini aja ya. Ini kalau seumpamanya dilanjutin ya lanjutin, tolong kasih komentar. Kalau stop ya stop, tolong komentar gitu aja. Simple. Tolonglah komen yang jelas, yang pasti, lanjut, udah gitu aja. Oke, terima kasih Ki Jamrong. Nah, Sobat Malam Mencekam, itulah tadi akhir cerita di episode ini Ki Jamrong. Apabila Anda ingin cerita Ki Jamrong dilanjutkan, silahkan komentar di bawah. Terima kasih telah mendukung channel kami. Terima kasih telah berbagi, share, komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.